لآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأساتذتنا وعلمنا وزوجاتنا وأولادنا وجماعتنا وتلاميذنا ووعدنا ومجلسنا ولمن أحبنا ولمن نحبه ولمن أوصانا بالدعاء ثم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudahu ila yaumin alqahu. Amma ba'dahu, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumin fi dawraini amin min kitab Riyadus Salihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih tentang babu dzikril mauti wa qisaril amal, masih tentang bab mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Yang di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu, kita membahas hanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala, Rasul memegang kedua bahuku, faqala, seraya Kanjeng Nabi menasihati. Kanjeng Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti seolah-olah engkau itu adalah orang yang asing, aw 'abiru sabilin, atau orang yang sedang melalui jalan. Orang asing berpikir bahwa tempat saat itu bukan tempatnya, dia merindukan tempat pulangnya. Atau kalau tidak bisa menjadi orang asing, jadilah orang yang melewati jalan. Orang berada di jembatan yang berpikir adalah bagaimana melalui jembatan, bukan bagaimana bersenang-senang di jembatan itu. Maka ini adalah hadis yang kita baca di pertemuan yang lalu. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah layak, tidaklah berhak bagi seorang muslim, tidak layak sesuatu yang dimiliki oleh muslim yang bermalam 2 malam kecuali wasiatnya harus tertulis di sisinya. Jadi enggak layak kalau kita itu bermalam posisinya semalam 2 malam. Riwayat lain mengatakan 3 malam, kita tidak punya wasiat. Paham maksudnya tidak punya wasiat? Selama ini kita punya wasiat, tidak punya wasiat. Baik dengan menuliskan atau dengan menyampaikan wasiat. Jadi wasiat dengan dituliskan, taruh di bawah bantal. Ini wasiat yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah, kalau kita punya keinginan belum sampai, maka wasiat kita tuliskan. Tapi kalau wasiat yang sifatnya hutang, piutang, yang sifatnya punya kaitan sama orang lain, maka hukum menulis wasiat hukumnya wajib. Ini ulama berpendapat hukumnya wajib. Artinya kalau kita punya banyak tanggungan adami yang sifatnya berkaitan dengan anak Adam, maka pas kita tidur harus punya wasiat yang tertulis. Karena kadang ada orang keluarga ahli waris kita nggak ngerti betapa banyak tanggungan kita. Karena warisan akan jadi warisan setelah hutang dan wasiat itu disampaikan. Ingat ya, tidak akan ada yang namanya jadi warisan kecuali saat setelah hutang ditunaikan dan wasiat disampaikan. Sudah disampaikan, hutang sudah dibayar semua, ini semua habis, tidak ada warisan. Ada sisa, yaitulah warisan. Maka di sini apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Kenapa Imam Nawawi mengutip hadis ini tentang wasiat? Artinya apa? Tidak ada yang jamin sesehat apapun seseorang besok bisa tetap hidup. Nah itu. Makanya dari hadis ini kita ingat itu.
bahwa sejatinya kita harus, ayo jangan terlalu tinggi angan-anganmu sehingga engkau melalaikan apa yang wajib bagimu. Ingat, bisa saja malam ini malam terakhir, bisa saja kita terakhir malam melihat dunia, bisa saja ini pengajian terakhir kita, ya. Maka di sini kita lihat bahwa sejatinya tidak layak bagi seorang muslim yang bermalam semalam, 2 malam, 3 malam tidak punya wasiat, ya. Kalau wasiatnya berkaitan dengan hak adami, hutang piutang, maka hukumnya wajib. Kalau bukan haknya tentang hutang piutang dan hak adami, maka hukumnya sunnah. Kita punya keinginan apa yang belum tersampaikan, wasiatkan. Tolong, ini saya punya orang yang saya ingin niatkan untuk saya berikan sedekah, tapi saya belum bisa memberikan. Tolong nanti sepeninggalan saya, tolong sampaikan. Apapun wasiat-wasiat yang sifatnya nasihat, anjuran dan lain-lain, tolong berusaha untuk kita tulis. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Anas, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan, Kanjeng Nabi menulis, menggaris beberapa garisan. Faqala, lalu Kanjeng Nabi bersabda, hadzal amal wa hadza ajaluh, ini adalah angan-angan, ini adalah ajal. Fa bainama huwa kadzalik idz ja'ahul khattul aqrab, maka saat ketika dia sedang mencari angan-angannya, tiba-tiba datang garis yang terdekat. Nanti kita jelaskan ini, ya. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nah, mulai perhatikan ke gambar ini yang sudah digambar. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan panjang. Wa khattan fil wasat kharijan min hudan, menggaris garis di tengah luar. Boleh yang di sebelah situ ngumpul di sini semua jelasin, kalau tidak nampak ini sayang. Ibu-ibu yang tidak nampak dari belakang boleh numpuk semua sementara. Wa khattatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat, dan menggaris garis dan menulis garis-garis kecil ila hadzal ladzi fil wasat, yang posisinya di tengah, min janibihi, dari tepinya, alladzi fil wasat, dari tepi yang di tengah, tepi yang di tengah. Faqala, lalu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal insan. Masih Beb, ya? Tuh, ibu-ibu nampak semua. Numpul di sini tidak apa-apa, Bu. Daripada kepalanya keseliu gini-gini. Gimana? Tidak nampak. Faqala, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza al-insan. Kanjeng Nabi mengisyaratkan ini adalah manusia. Yang di garis tengah ini manusia. Ini banyak riwayat, garis-garisnya ini banyak riwayatnya, Pak. Cuman riwayat yang sangat begitu masyhur yang mengatakan seperti ini garis yang digaris oleh Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu. Ini manusia. Garis ini adalah garis, anggap saja ini manusia. Wa hadza ajaluhu muhitan bihi, ini ajalnya yang mengelilinginya. Ini persegi 4 ini nampak yang di belakang. Ini ajalnya. Ini ajal. Ini manusia. Au qad ahata bihi, atau ajal yang meliputi dengan manusia. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amalahu, dan yang di luar ini amalnya, angan-angannya. Jadi sudah paham ya, ini manusia. Ini yang persegi 4, persegi panjang ini adalah ajalnya. Yang keluar ini, garis yang keluar angan-angannya. Tahu angan-angan? Keinginan-keinginan yang tinggi. Wa hadhil khatatul sighar al-a'rad. Adapun garis-garis yang ini, yang kecil ini adalah al-a'rad, kesulitan, ujian, musibah, bala. Ya, kesulitan,
musibah dan balak macam-macam, galau, sedih, pening mikirin utang, misal galau ditipu orang, ya. Fa in akhta'ahu hadza nahishahu hadza. Manusia itu yang pertama yang harus kita pahami, tidak akan mungkin bisa keluar dari radar ini, yang garis ini. Masalahnya kita di satu, kita tidak tahu seberapa panjang ini kita. Ini yang menanti ini kita tidak tahu ini kapan. Tidak akan mungkin bisa keluar ke sana, keluar ke sana, keluar ke belakang, ke depan, tidak bisa. Dia dalam lingkup itulah manusia. Sehingga Ibn Athaillah mengatakan, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Keinginan yang tinggi tidak bisa menembus aswarul aqdar, pagar-pagar takdir. Tidak bisa kita melewati batas ini, Pak. Banyak orang yang paham ini hidupnya tenang. Yang bukan bagiannya tidak akan dia dapatkan. Yang bagiannya dia tenang pasti akan dapatkan. Fa in akhta'ahu hadza nahishahu hadza. Manusia biasanya selalu akan tertimpa yang seperti ini, kesulitan dan ujian. Kalau lewat ketemu dengan yang pertama, lulus, dia proses menemui yang kedua. Itu manusia. Jadi kalau kita memahami bahwa manusia itu harus senang di dunia, salah. Nabi sudah gambarkan setiap manusia punya garis ini. Hidup diciptakan oleh Allah melalui masa muda, mengalami ujian, kegalauan, pikiran pingin menikah, sudah mau menikah gagal, galau, ada yang sampai stres, ada yang sampai mau bunuh diri. Ya, itu ini di fase ini dia lewat, ternyata sukses bisa menikah, tidak mudah, datang lagi masalah, datang lagi musibah di sini. Lewat, sedang menuju kepada masalah yang baru. Lewat, ketemu masalah yang baru. Kapan selesai ini? Sehingga dikatakan bahwa Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan ajal akhir, kematian. Ya kan sering doa itu, pernah enggak kita berdoa gitu? Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian adalah penenang dari segala kesulitan. Maksudnya apa? Lewat ini, setelahnya tidak ketemu lagi yang seperti ini. Makanya orang beriman mestinya kubur itu adalah ketenangan, karena di kubur tidak ada ujian bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, kematian adalah masalah, ya. Bagi kita kematian adalah rahmat, adalah penenang dari segala kesulitan dan ujian. Wa in akhta'ahu hadza nahishahu hadza. Kalau lewat dari satu ini, lewat ini masuk ini, masuk ini, sini masuk ini. Nah, sehingga dikatakan bahwa ajalmu lebih dekat dari angan-anganmu, karena angan-angan akan berada selalu di batas ajal. Kalau kita berkeinginan, siapapun berkeinginan, tidak ada batasnya, Pak. Kalau kita mau berkeinginan, betul nggak? Punya batas tidak keinginan kita? Tidak ada batas. Ajal ada tidak batasnya? Ada. Sehingga dalam bab ini Kanjeng Nabi mengajarkan angan-angan boleh, tapi angan-angan yang sifatnya ibadah. Angan-angan tinggi yang sifatnya pemenuhan hawa nafsu, bahaya. Apa maksudnya pemenuhan hawa nafsu? Pengen sesuatu yang kepentingannya kepentingan nafsu. Saya mau tanya, kaya itu angan-angan atau tidak pengen kaya? Kalau pengen kayanya supaya dianggap kaya, supaya saya tidak diejek-ejek lagi. Dulu saya puas masa kecil dihina-hina orang, saya pengen kaya supaya orang tahu siapa saya. Ini angan-angan baik atau buruk? Buruk. Kenapa? Kepentingan angan-angannya hanya untuk menunjukkan jati diri siapa saya. Ini nggak dibenarkan dalam agama. Angan-angan saya pengen kaya. Kenapa? Supaya dengan kaya saya akan bisa membantu agama Allah. Angan-angan yang baik. Sehingga ulama di awal bab kemarin kita sampaikan,
Qala Ibnul Jauzi, Ibnu Jauzi berkata, wa huwa madhmumun linnas la lil ulama. Angan-angan cita-cita itu tercela bagi orang biasa, tapi terpuji bagi ulama. Kenapa? Karena apapun angan-angan yang mereka tujukan, angan-angannya tetap untuk agama, tetap untuk Allah, tetap untuk ibadah. Mereka boleh tidak berangan-angan? Boleh. Siapapun dari kita boleh, jikalau harapan angan-angannya adalah untuk Allah, untuk ridha Allah, untuk sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk tegaknya agama Allah. Falaula ammaluhum lamma alafu wala sannafu. Kalau mereka tidak punya angan-angan, kalau ulama tidak punya angan-angan, mereka tidak punya keinginan nak nulis kitab, mereka tidak punya keinginan ingin melakukan hal besar untuk agama. Sehingga kita simpulkan angan-angan boleh jikalau angan-angan yang sifatnya membangun agama dan untuk ridho Allah dan ridho Rasulullah. Ayo malam ini kita renungkan, selama ini kita terbawa angan-angan ke arah apa? Oh, saya punya angan-angan yang belum terkabulkan. Angan-angan yang seperti apa? Ayo dipikir-pikir. Oh, angan-angan yang seperti ini. Oh, ini bahaya. Jangan sampai ajal kita lebih duluan menjemput daripada angan-angan yang akan kita dapatkan. Paham kisah garis yang telah digambarkan oleh Kanjeng Nabi ini? Paham ya? Kita baca hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, ayo bersegera beramal sebelum datangnya 7 hal. Hal tantadhiruna illa faqran mansiya, apalagi yang ditunggu kecuali yang kalian tunggu adalah kefakiran yang dapat melalaikan. Fakir yang berlebih juga melalaikan. Maka minta dihindarkan dari fakir yang berlebih, karena fakir yang berlebih bisa membuat orang kufur. Nak nunggu apa? Nunggu susah. Nah itu Kanjeng Nabi ngomong, ayo nunggu apa lagi? Segera beramal. Nunggu apa? Nak nunggu susah. Au ghinan matghiyan, atau kalau yang dia susah, nak nunggu apa lagi? Nak nunggu kaya. Kaya yang akan menjadikan kalian itu terlena. Nah itu. Jadi yang kaya, nak nunggu apa lagi? Nak nunggu miskin. Bagi yang miskin, ayo nunggu apa lagi? Nak nunggu kaya. Kaya yang menjadikan kalian congkak. Nah itu Kanjeng Nabi nasihat itu ya. Au maradan mufsidan, atau nak nunggu apa lagi? Nak nunggu sakit. Sekarang sehat, kapan lagi? Nak nunggu sakit ya. Sakit makin susah beramal. Ya, orang sakit susah. Kadang kan cuman sakit kepala ini jadi alasan kita untuk tidak ibadah. Astagfirullah. Betul tak kira-kira? Sakit kepala, pilek sedikit, jadi alasan kita tidak ibadah kepada Allah. Nah, nunggu apa lagi? Ini depan kita ini ajal nih, tidak tahu ya. Malaikat Israel sedang mengintai. Au haraman mufannida, atau tua yang membuat payah. Nunggu apa lagi? Muda nunggu tua, aduh makin susah. Ada orang nunggu tobat nunggu tua, ada tak orang dia mau tobat tapi nunggu tua dulu? Aku nih, ada orang punya kesempatan naik haji, didaftarkan orang tuanya, tidak mau naik haji. Kenapa? Sebabnya aku belum pantas, masih muda. Memang haji pantasnya tua ya, jadi pantasnya mati itu hanya untuk orang tua gitu. Kesiapan kematian menjemput ajal itu hanya untuk orang tua yang pantas, enggak, yang muda juga pantas. Sering enggak kita ketemu orang kayak gitu ya, mau diberangkatin kaget lah dulu, kaget nunggu kapan? Nunggu tua ya. Au mautan mujahazan, atau kalian menunggu kematian yang sudah sangat begitu disiapkan. Disiapkan apa? Oleh Allah, dan disiapkan oleh malaikat Israel untuk cabut nyawa. Nunggu apa lagi? Nunggu mati. Awid dajjal, atau nunggu apa lagi? Nak nunggu dajjal keluar. Nunggu dajjal keluar. Fasyarrun ghaibun yuntadhar, maka dajjal itu adalah sesuatu hal yang paling jelek yang ditunggu, itu dajjal. Kenapa? Sangat begitu sulit orang lari dari fitnah dajjal. Satu hari pertama dajjal muncul, 70.000 ulama tersesat mengikuti arahan dajjal.
Makanya mintanya sama Dajjal tuh minta selamat, minta dijauhkan. Kan betapa banyak nanti di akhir zaman ada ulama yang mereka itu menantang, siapa Dajjal itu, saya nak ajak debat. Betul lah, betul-betul dia Tuhan. Oh, sudah berdebat sama Dajjal, ikut jadi pengikut Dajjal. Waliyadzubillah. Minta selamat belah, minta dijauhkan dari fitnah Dajjal dan bertemu dengan Dajjal, kita dan anak-anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Awis sa'ah, nunggu apa lagi? Nunggu kiamat. Jadi banyak tadi. Ayo segerakan beramal. Nak nunggu apa? Nak nunggu 7 hal. Yang terakhir apa? Kiamat. Fasa'atu adha wa amar. Adapun kiamat itu sangat berat dan sangat menyusahkan. Ya waliyadzubillah. Minimal ada kiamat kecil namanya kematian. Itu adalah kiamat yang pasti akan kita lalui. Kita nengok orang-orang di sekitar kita meninggal. Kita sadar enggak apa yang sedang dirasakan orang itu? Bisakah kita menjadikan itu satu ibrah, menjadi satu pelajaran dan rasakan apa yang dia rasakan? Orang yang mati yang dirasakan apa? Pengen balik ke dunia. Ngapain? Pengen punya amalah. Kita sekarang itu kesempatan itu didapatkan oleh kita. Kita masih sempat di dunia hidup ini. Saya yakin betul orang yang sudah mati itu dia berharap pingin balik. Orang kafir berharap pingin balik ke dunia, pingin beriman. Orang beriman pingin balik ke dunia, pingin memperbanyak amal. Isinya penyesalan. 1 detik umur kita di dunia tidak dipakai untuk ibadah akan menjadi satu penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Potensi keuntungan pahala yang luar biasa yang sudah sia-siakan. Ibaratkan kalau orang jualan, ini tadi kalau mau saya jual untungnya triliunan kali lipat. Modal 1000 untungnya jadi 1 triliun. Ini kalau orang berdagang, walaupun akhirat itu lebih jauh dari itu. Ini ada kawan kita, dia modal 1000, ternyata langsung untung jadi 1 triliun, bukan 1 miliar. Anggap saya 1 triliun ya. Terus kita nengok kawan kita, padahal tadi sama-sama ngajak nih 1000 tadi, kita sama-sama punya 1000, tapi dia gunakan itu untuk berdagang, ternyata sesaat itu dia dapat 1 triliun. Kita ndak pakai 1000 tadi. Apa yang kita rasakan? Aduh ngapo tadi ndak aku pakai 1000 nih. Sama-sama punya 1000 tapi ngapo ndak aku pakai, dia pakai dia untung. Maka itulah gambaran orang yang di akhirat nanti. Kenapa waktu yang sedetik itu ndak saya pakai zikir? Ternyata potensi ridha Allah, potensi ibadah, potensi pahala yang begitu agung saya sia-siakan, nyesel. Nah, penyesalan yang dirasakan orang yang mati itu saat ini kita dapatkan, betul lah. Dengan apa? Kehidupan yang saat ini Allah berikan ini nikmat, hidup itu nikmat. Kenapa? Dalam hidup engkau bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk dapat kemuliaan di akhirat, sehingga sangat menyesal. Fasa'atu, maka adapun hari kiamat adaha, itu sangat berat, wa amar, dan sangat begitu menyusahkan, sangat susah, sangat pedih. Ya, kematian itu sangat susah, sangat perih. Apa kiamat? Wa anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat", banyak-banyak ingat kematian. Ulama mengatakan kalau hati keras, satu-satunya cara mengobati hati keras banyak ingat mati. Hati keras itu apa? Ibadah susah khusyuk, melakukan salah tidak merasa punya salah. Kita tidak melakukan ibadah, kelewatan kesempatan untuk ibadah, tidak pula ada rasa penyesalan. Ini hati yang mati. Bagaimana cara melembutkannya? Ayo banyak-banyak ingat mati. Kita akan dihisab. Yang ini tubuh ini yang sekarang tegap ini, yang kita banggakan ini, besok hanya jadi buntang, dimakan sama cacing tanah. Ayo tafakur begitu, ini yang bikin hati hidup. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, dalam riwayat dikatakan aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyak pemutus segala kenikmatan, yakni al-maut, ya, kematian. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa wa tatakallama bi sitti kalimat, karena tidak ada orang yang datang ke kubur kecuali kubur akan mengatakan 6 kata. Yang pertama, ana baitul ghurbah, saya tempat perasingan. Ana baitul wahdah, saya tempat kesendirian. Ana baitul turab, saya adalah rumah yang tercipta dari tanah. Ana baitud dud, saya rumah yang tercipta dari cacing. Ya, wa ana baitu
al-wahsyah, tempat susah. Kalau yang masuk orang yang beriman, apa kata tanah? Ahlan wa sahlan wa marhaba, selamat datang. Fa innaka antala ahabbu man yamshi ala dhahri, engkau itu yang paling aku senangi yang pernah jalan di atasku. Ya Allah, pengen disayang sama tanah, Pak. Kenapa pengen disayang sama tanah? Karena besok itu tempat yang paling lama dari dunia kita. Saat mati itu tempat kita paling lama. Kita sekarang berada di atas tanah, besok di bawah tanah lebih lama dari proses kita hidup di dunia ini, Pak. Jadi pengen kita bersekongkol baik dengan tanah itu. Jadi kalau yang mati orang beriman, orang beramal soleh, kata kubur, ahlan wa sahlan wa marhaba, selamat datang. Engkau adalah yang paling aku cinta yang pernah berjalan di atasku. Fa idzan aulaitukal yauma fasatara sun'aibik, engkau akan melihat apa yang aku lakukan. Lalu dibukakan yang tadi sempit, karena orang kalau mati itu bagian dari keimanan akan tetap dihimpit sama kubur. Beriman atau tidak beriman dihimpit. Bedanya himpitan orang beriman, himpitan kasih sayang, seperti lembutnya seorang ibu yang memeluk anak. Ini bagian dari beriman dengan yang gaib, bahwa semua orang yang mati akan dihimpit, tapi bisa dengan himpitan kasih sayang, itu orang beriman. Kalau orang kafir ya bagaimana? Setelah dihimpit, kuburan akan meluas seluas mata memandang, nampak di ujung sana surga, itulah tempatmu. Jadi tidak merasa susah walaupun dikubur, walaupun prosesnya lama dikubur, tidak merasa susah, sudah nampak surga itu. Jangankan kita masuk, kita nengok dari kejauhan itu sudah Masya Allah, merupakan suatu keindahan balasan yang mungkin orang akan berpikir tidak masuk surga bisa nengok surga, sudah menjadi satu kenikmatan. Sama halnya orang tuh kalau ketemu malaikat Israel, Pak, dalam wujud asli saat mencabut nyawa orang beriman, itu akan kita katakan, saya tidak dibalas apa-apa, dah cukuplah saya melihat keindahan Israel saat mencabut nyawa orang beriman. Sebaliknya kalau ada orang tidak beriman, orang kufur, itu nanti Israel akan berwujud satu wujud, yang wujudnya itu kita akan mengatakan walayadzubillah, ini kalau nanti orang kafir ini tidak punya balasan di neraka, cukup dengan melihat Israel bentuk seperti ini sudah cukup jadi balasan. Bayangin, nengok bentuk Israel ketika nyabut nyawa orang kafir, itu sudah cukup jadi balasan orang yang kufur selama di dunia. Bayangin. Makanya ketika melihat surga, ketika orang yang berada di kubur, itu sudah menjadi hiburan, tidak merasa khawatir lagi selama di kubur. Kalau yang masuk orang kafir, kubur mengatakan la marhaban wala ahlan wala sahlan, tidak ada kata selamat datang bagimu. Innaka la abghadu man yamshi ala dhahri, engkau itu yang paling aku benci yang pernah berjalan di atasku. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tamshi 'alal ardi, ya, jangan berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Berjalanlah dengan tawadhu. Apa kita ini besok ini akan di bawah tanah, dia bisa mengeksekusi kita, Pak, tanah itu, Pak. Terus sekarang berada di atas tanah, berjalan dengan sombong, hati-hati, ini bawah tanah ini dia merasa siapa yang sombong, siapa yang tawadhu. Siapa yang bersifat-sifat tanah tawadhu, dia senang. Yang bersifat dengan sifat api meninggi, tanah tahu. Nanti pas mati betulan. Ya waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindui oleh kuburan. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah dihempit, orang yang tidak beriman dihempit, orang yang kufur, yang fasik akan dikepit sama tanah. Fayaltaimu adla'ahu, semua sendi-sendi ini menyatu dengan tanah. Tidak tahu lagi mana tulang kepala, mana tulang kaki, mana tulang perut, mana tulang punggung, itu nyatu jadi satu oleh sebab tanah yang menghempit tadi. Lalu Allah akan utuskan fayuqayyadu ilaihi sab'ina tinninan, Allah mengutus 70 naga. Naga ini ngurus nyabik-nyabik. Kita ketemu kobra kecil itu lari, Pak. Betah enggak semalaman tidur bareng kobra yang berbisa? Betah enggak? Nyaman enggak? Maksudnya kita ngajak sama-sama tafakur kita nih ya. Ya ngaji,
pulang ada satu hidayah yang masuk dalam hati kita, tahu hakikat dunia ini seperti apa. Tidur di kamar malam ini, bayangin ada kobra, 2 kobra yang menemani kita berbisa. Ndak gigit, ndak ngawani deh, betah ndak? Hah? Ya Allah, nengok kobra kecil dah, kobra. Ini ngawani selama kita tidur semalam, ndak betah, ndak nyaman, ndak gigit pun hati ndak bahagia tidur, ndak bisa nyenyak. Jangankan ndak nyenyak, tidur beda bisa. Ini orang masuk kubur diutus 70 naga. Tahu naga akhirat ini kayak apa besarnya? Inilah yang Allah jadikan teman bagi orang yang fasik, yang ndak beriman, yang ndak mau sujud sama Allah sampai kiamat. Kita ndak tahu hitungan akhirat itu kayak mana, berapa lama ya. Ayo kita renungkan ini. Pengennya kita bisa selamat, mudah hidup di kubur, mudah hidup di alam barzakh, sampai mudah hidup di kiamat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu di akhir hadis ini, seingat saya Kanjeng Nabi SAW bersabda, sesungguhnya surga adalah taman, sesungguhnya kubur adalah taman surga atau percikan, atau tempat lumbungnya api. Jadi kubur itu 2, kalau tidak dia bagian dari taman surga atau tempat lumbungnya api. Tinggal pilih kita, pingin kubur kita itu adalah kuburan yang bagian dari surga atau bagian dari lumbung api. Mudah-mudahan kubur kita adalah taman dari taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Hadis terakhir. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba thuluthul laili qama faqala, apabila telah berlalulah sepertiga malam beliau berdiri, sudah hilang ya sepertiga malam, beliau berdiri dan mengatakan, ya ayyuhan nas uzkurullah, wahai manusia ingatlah Allah. Ya, suruh ingat Allah banyak-banyak Pak. Hawa nafsu ini kadang sulit dikendalikan sebab satu, lalai dari Tuhan. Ya, lalai dari Allah itu yang menyebabkan hawa nafsu ini sulit dikendalikan. Jadi zikir kepada Allah, khusus zikir yang mendatangkan mahabbah, coba diamalin dari mulai malam ini. Zikir rabtun ni'am bil mun'im, mengikat nikmat kembali kepada nikmat, kepada pemberi nikmat. Dapat bisa melihat, memandang, kita kembalikan pandangan ini, Engkau yang memampukan kami untuk bisa memandang ya Allah, ingat Allah. Makanya berapa banyak orang menyebut nama Allah tidak ada getaran hati, karena tidak ada zikir yang mengandung rasa syukur. Coba cara seperti ini 24 jam bisa tumbuh cinta kepada Tuhan Pak. 24 jam saja, dalam fase 24 jam tidak kita tinggalkan ingat cara seperti ini, ingat sama Allah, bisa cinta kepada Allah. Mulai bangun tidur kita ingat Allah, bahwa tidak akan ada yang mampu membangunkan kita dari tidur kecuali Allah yang mengembalikan ruh. Karena orang tidur itu ruh itu berangkat. Menurut Imam Izzuddin bin Abdul Salam, ruh kita keluar saat kita bangun, ruh itu kembali. Siapa yang ngatur itu? Coba saat tidur kita terasa tidak jantung kita narik napas, kita berdebar jantung kita narik napas, sadar tidak? Kalau kita merasa saya hidup karena saya yang bernapas ini, masa iya? Kamu lagi tidur, kamu tidak bernapas, tapi tetap saja bernapas. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Bangun dari tidur, alhamdulillah. Kok tiba-tiba alarm pingin buang hajat, lalu kita ke WC buang hajat, alhamdulillah. Alhamdulillah bukan hanya sebatas lisan, tapi hati yang memandang ini nikmat yang datang dari Allah. Mesti manusia akan jatuh cinta kepada siapa yang berbuat baik. Tidak ada di dunia ini siapapun yang lebih baik dari Allah, yang lebih banyak memberikan kebaikan kepada kita dari Allah. Tidak ada. Cuman kenapa justru banyak orang yang lalai dari Allah? Satu, tidak pernah mempraktekkan cara zikir seperti itu Pak. Bahkan orang Islam pun kayak gitu. Kita tidak usah berbicara kepada orang-orang yang memang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, atau memang tidak percaya dengan Allah.
Orang yang percaya dengan Allah pun banyak yang lalai mengingat Allah, dan banyak yang hatinya tak tergetar saat menyebut nama Allah. Kenapa? Hatinya tidak terbiasa mengingat kebaikan. Nak zikir Allah saja akan ada dampak, akan ada pahalanya tetap mengalir. Akan tetapi dampak ke kolbu akan sulit, kecuali dibarengi dengan tafakkur. Dan ini bab kajian hikam yang akan datang tentang tafakkur. Jadi yang nanti pingin fokus ke dalam tafakkur, ke dalam alam tafakkur, nanti hadir di kajian hikam. Kemungkinan kalau tidak pertemuan akan datang atau pertemuan akan datangnya, yang penting datang be dulu ngaji hikam ya. Karena tafakkur ini butuh dilatih, Pak. Kita selama ini zikir lisan Allah dari dulu la ilaha, tidak ada perubahan dalam jiwa kita. Kenapa? Tidak terdidik, nggak ada yang ngarahkan. Ingat seperti apa kamu ingat sama Allah? Ingat yang menumbuhkan rasa cinta. Bagaimana caranya bisa rindu? Sujud itu enak betul, tidak ada saat yang lebih nikmat daripada saat ketika kita berada di hadapan Tuhan sujud. Ngapa masalahnya? Kenapa Nabi SAW itu mengatakan wa ju'ilat qurratu aini li fi shalah? Saya itu penyejuk saya, penyenang saya itu cuma dalam sholat, kata Nabi. Yang bikin saya senang itu cuma sholat. Syekh Yusri itu pernah mengatakan, saya ini sudah 70 tahun hidup, umur saya 70 tahun, sudah mengalami apapun kehidupan dunia ini, manis pahit, kata beliau. Namanya sukses, namanya gagal, namanya sedih, namanya bahagia, sudah pernah mengalami itu. Tapi kebahagiaan dunia tidak ada yang menandingi dari 2 rakaat sholat yang saya lakukan dengan bacaan dari hafalanku. Bayangin, dunia seisinya tidak ada yang membandingi dari kenikmatan sujud, zikir, ingat Allah. Tapi kenapa kita kosong dengan itu? Masalah, butuh dididik kita, butuh ngaji, butuh belajar, butuh sungguh-sungguh masalah ini ya, butuh sungguh-sungguh saya katakan. Tapi katakan ini butuh sungguh-sungguh, butuh penanganan serius. Orang kalau punya penyakit, waduh, semua hartanya akan dia habiskan untuk supaya dia sehat. Kenapa? Masalah penyakit hati dia agak santai-santai lah. Kapan sempatnya? Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya gitu? Ya, jadi zikir rabutun ni'am bil mun'im, mengikat nikmat dengan pemberi nikmat. Dimulai dari malam ini sebelum tidur, bayangin dah banyak yang kau berikan ya Allah. Bangun dari tidur, nanti mulai lagi melatih bagaimana saat ketika kita bernapas kita ingat Allah, Allah yang memampukan bernapas. Ya, berapa banyak orang yang tidak Allah mampukan saat ini bernapas. Ketika bisa menelan, masya Allah Pak, kita betapa senangnya bisa menelan dan akan bersyukur atas nikmat menelan. Saat kapan kita akan bersyukur? Saat ketika sulit kita untuk menelan, atau bahkan tidak sama sekali tidak bisa menelan, maka kita akan merasakan bagaimana nikmatnya bisa menelan. Cuman sayang, kita selalu diingatkan untuk ingat sama Allah. Selalu diingatkan, dalam artian apa? Dikasih susah baru ingat Allah. Dikasih sakit, ya Allah, ya Allah. Saat dikasih musibah, ya Allah, ya. Saat sehat, saat lapang, saat rezekinya banyak, saat tidak punya masalah, lalai. Mudah-mudahan kita jadi ahli zikir. Malam ini ingat bisa hadir di pengajian, ingat ini dari Allah, Pak. Yang datangin Allah, yang mendatangkan kita Allah, yang gerakin tubuh kaki melangkah sampai ke sini Allah, yang menyelamatkan kendaraannya sehingga selamat kendaraannya tidak bermasalah siapa? Allah. Bukan karena motor barumu. Oh, lagi di jalan mogok motor, mogok kendaraan, bisa ngaji Pak kira-kira? Siapa yang menghantarkan itu? Allah. Ingat, alhamdulillah. Banyak-banyak ucapin alhamdulillah dari dalam hati. Qad ja'atir rajifah, sungguh telah datang yang menggetarkan hati. Tasba'uhar radifah, yang mengiringi oleh berikutnya. Ja'al mautu bima fihi, datanglah kematian dengan apapun resiko-resiko kematian. Yang kaitan dengan kematian datang.
Kalau sudah mati artinya pasti bertemu Israel. Setelah mati pasti bertemu dengan yang namanya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Sudah dikubur, kawan-kawan kerabat yang dulu kita sayang balik, tidak peduli sama kita. Tadinya nangis, nanti malam ketawa sudah ninggalin kita. Apa yang nak kita banggain? Apa yang nak kita harapkan? Semua pulang, kata Nabi. Orang kalau mati diikuti 3 hal. Yatba'ul maita thalat. Yang ngikuti orang mati 3. Apa? Hartanya, keluarganya, amalnya. Ngikut semua pas dikubur. Setelah dikubur balik. Siapa yang balik? Hartanya mulai dihitung-hitung. Keluarganya balik, tidak betah lama-lama dikubur. Dia sendirian. Siapa yang ngawani? Amal. Nah, mikirlah bagaimana kita ini bisa selamat. Ja'al mautu bima fihi, datang kematian dengan apapun resiko-resikonya. Ja'al mautu bima fihi, datanglah kematian dengan segala resikonya. Husnul khatimah ya Rabb. Qala Ubay, qultu ya Rasulullah inni ukthiru sholata alaika wahai Rasulullah. Saya memperbanyak salawat kepadamu wahai Rasulullah, kata Ubay. Fakam aj'alu laka min sholati, berapa banyak aku menjadikan salawat untukmu ya Rasul. Nah, ini fadilah salawat Pak, ada dalam hadis ini. Jadi Ubay mengatakan saya banyak salawat. Dia sahabat tuh, dari kalangan sahabat sudah banyak yang menggemakan salawat. Salah satunya sahabat Ubay. Saya ini senang salawat kepadamu ya Rasul, banyak salawat kepadamu ya Rasul. Berapa banyak yang semestinya saya lakukan ya Rasul? Faqala ma syi'ta. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, bagaimana engkau mampu? Bagaimana engkau mau untuk bersalawat? Qultu ar-rubu'. Ya Rasul, saya jadikan 1/4 dari umurku adalah bersalawat. Dari satu hari 1/4 itu banyak Pak. Satu hari kalau kita bagi 24 jam, artinya dibagi 4 berapa? 8 jam. 8 jam sholawat itu, kalau duduk 8 jam sholawat, berapa banyak sholawat yang telah dibaca itu? 1/4 waktu yang dia punya dipakai untuk sholawat. Sudah banyak betul. Oh, kita 10 menit sholawatan, 1 jam sholawatan sudah teler, sedang nguap-nguap mulut kita ya. Qala masyid. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, bagaimana engkau ingin, bagaimana engkau mau saja. Fa in zitta fa khair, tapi kalau engkau mau nambah dari 1/4 itu baik. Qultu fanisfu, bagaimana kalau setengah umur saya pakai untuk sholawat? Fa qala ma syi'ta, itu bagaimana yang engkau inginkan. Engkau ingin setengah, jadikan setengah umurmu sholawat. Fa in zitta, tapi kalau engkau mau nambah fa khairun lak, itu baik. Mau tambah dari setengah umurmu engkau pakai sholawat, itu lebih baik. Qultu fathulutsain, ya udah 2/3 ya Rasul. Qala ma syi'ta, kalau engkau mau 2/3 umurmu engkau pakai. 2/3 artinya apa? 2/3 24 jam dibagi 3 berapa? 24 dibagi 3 berapa? 8 ya? 8 bukan 1/4 tadi ya. Berarti kalau 1/4-nya berapa tadi? 6 jam tadi ya, 1/4. Berarti kalau 2/3 adalah 16 jam waktu dipakai untuk sholawat. Sisanya 8 jam dipakai untuk selain sholawat. Bagaimana kalau 1/3 ya Rasul? Qala ma syi'ta, engkau kalau mau 1/3 fa in zitta fa kalau mau nambah itu baik. Qultu aj'alu laka sholati kullaha, ya Rasul, aku jadikan seluruh umurku bersalawat untukmu. Habis waktuku untuk bersalawat untuk ya Rasul. Qala idzan, Kanjeng Nabi menjawab, idzan, saat itu tukfahamuk, akan dihindari engkau dari segala bentuk yang menyusahkan. Banyak salawat, apa fadilahnya? Kata Kanjeng Nabi, tukfahamuk, dihindari dari segala bentuk kesulitan. Maka sering sekali dulu waktu di Mesir, sering sekali ketemu orang kalau lagi susah payah mau ngitung mau apa, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadikan salawat itu sebagai wirid. Mau ngitung duit pun ketika sambil mikir, sambil lisannya tidak sadar baca salawat. Jualan nih, sering saya itu jualan, beli sesuatu, beli apa di toko-toko kelontong kecil. Bismillah. Di toko-toko kelontong kecil itu ya.
Bismillah, bismillah. Balikin susu sambil ngitung Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi pikirannya mikir, balikin susu, lisannya sholawat. Ya. Idzan tukfahamuk, saat ketika itu engkau akan terhindar dari hal yang menyusahkan dengan banyak sholawat. Wa yughfar laka dzambuk, dan diampuni dosa-dosamu. Ya, rawahu Tirmidzi, riwayat Imam At-Tirmidzi sahih. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Di pertemuan yang akan datang tentang bab istihbab ziyaratil qubur lirrijal wa ma yaquluhu zair, ya. Bab disunahkan ziarah kubur. Nah, lihat judulnya sunnah ziarah kubur. Kok ada orang yang mempermasalahkan ziarah kubur, ya. Hukumnya sunnah ziarah kubur bagi laki-laki dan apa saja yang diucapkan oleh orang yang berziarah, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Sedikit kita baca sebagai rutinan, ya, khulasatun nurul yaqin, ya, khulasah nurul yaqin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wafdu Najran, qala, utusan dari Nasrani Najran. Najran ini satu kampung antara Mekah dan Yaman. Di Mekah, Yaman, di tengah-tengah ada kampung namanya Najran, yang tinggal di situ adalah orang-orang Nasrani, Kristen. Fi sanatil 'ashirati wa fada alaihi wafdun min Nasara Najran, di tahun yang ke-10 datang kepada Nabi beberapa utusan dari Nasrani Najran. Tanah ke-10 apa nih? Tahun ke-10. Tahun ke-10 kenabian, bukan tahun ke-10 setelah hijrah. Tahun ke-10 kenabian datang kelompok dari Nasrani Najran. Balaghahum khabaru min muhajiril Habasyah, telah sampai berita tentang Nabi, ya, telah sampai berita tentang Nabi dari orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Wa kanu 20 rajulan, dan mereka sebanyak 20 laki-laki, ya, yang datang kepada Nabi. Faqara alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, lalu Kanjeng Nabi membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Fa amanu kulluhum, semuanya beriman. Semuanya beriman. Dibacakan sama Kanjeng Nabi, semuanya beriman. Fawabbakhahum Abu Jahlin, lalu Abu Jahal mencela mereka. Dari Najran datang ke Mekah. Sampai di Mekah ketemu Abu Jahal, karena mereka 20 orang ini pakai onta gitu datang. Apa kata Abu Jahal? Ma ra'ayna rukban ahmaku minkum, kami tidak pernah melihat penunggang onta yang lebih bodoh dari kalian. Arsalakum qaumukum ta'lamuna khabar hadzal rajuli fasabbatum, kalian diutus sama kaum kalian yang kalian tahu tentang berita laki-laki ini, lalu kalian percayai. Laki-laki siapa? Nabi Muhammad. Bodoh nih, jauh-jauh dari Najran ke sini cuma nak nyari Muhammad. Bodoh nih. Kata siapa? Kata Abu Jahal. Apa jawaban mereka? Salamun alaikum la nujahilukum lakum ma antum alaihi walana makhtarna. Keselamatan, bukan keselamatan bagi kalian, kami tidak nyalahin kalian, kamilah, kamulah. Jadi kita begitu, Pak. Kalau kita punya satu keyakinan, kalau kita merasa apa yang kita lakukan benar menurut agama Allah, lalu ada orang mencela, udah, lakum dinukum waliyadin, kami yang kami pilih ini, kamu memilih apa yang kalian pilih. Ini loh urusan akidah kita begitu. Urusan selain akidah jangan pula begitu, Pak. Tidak usah pula nak kayak mana. Urusan akidah saja orang mengatakan apa? Lakum dinukum waliyadin, tidak maksa. Kalau urusan selain akidah, lakum dinukum waliyadin, kalian sesuai dengan apa yang kalian pilih, kami memilih apa yang kami pilih. Adabnya begitu. Lakum ma antum alaihi walana makhtarna, kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan kami sesuai yang kami pilih, ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang bercerita tentang wafatnya Sayyidah Khadijah dan menikahnya Nabi dengan Saudah binti Zam'ah, istri pertama setelah Khadijah, ya, yaitu Saudah. Istri pertama setelah meninggalnya Khadijah adalah Saudah binti Zam'ah.
menikah di umur 55 tahun. Saudah binti Zam'ah menikah sama Kanjeng Nabi di umur 55 tahun. Itu meninggal panjang umurnya Saudah ini. Meninggalnya itu beliau Saudah binti Zam'ah itu setelah 52 tahun bersama Nabi. Jadi setelah nikah sama Nabi 52 tahun setelah itu baru meninggal. Padahal waktu menikah itu lebih tua dari Nabi 5 tahun. Nabi nikah di umur 50, Saudah menikah umur 55. 10 tahun setelah itu Kanjeng Nabi meninggal, 13 tahun Saudah binti Zam'ah menyusul di 52 tahun setelahnya. Artinya panjang umurnya. Setelah masa tua Saudah binti Zam'ah, setelah hijrah ke Madinah, Saudah binti Zam'ah mengikuti Nabi hijrah. Saudah binti Zam'ah sering toleransi. Kalau jatahnya Saudah, ya Rasul, jatah malam saya ikhlaskan ke Aisyah Bella. Kan 9 istri itu dibagi. Malam ini ke sini, malam ini ke sini. Pas jatahnya Saudah, kata Saudah, ya Rasul, enggak apa-apa ya Rasul, jatah saya engkau pergi ke Aisyah Bella. Pergi ke Aisyah. Kenapa Saudah binti Zam'ah? Saya ini yang penting engkau tidak menceraikan saya ya Rasul, karena ya mungkin saya ini sudah tua, tidak akan bisa memberikan pelayanan terbaik kepadamu ya Rasul. Dah malam giliranku engkau pergi ke Saudah, yang penting saya enggak diceraikan, yang penting saya tetap jadi istrimu. Wah, itu Saudah binti Zam'ah. Ya, ada yang begitu. Mas tidak apa-apa menikah lagi, yang penting saya tetap jadi istri Mas. Ada yang begitu? Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khotimah, berikan kemudahan dalam sakaratul maut, dan Allah ridhoi kita, dan Allah cintai kita, dan Allah menunggu kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mengambil doa. Izin doa. حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناظرين حمد يوفي نعمك في مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكة المقربين وأغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتوبة وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا إن حاجاتنا إليه ولا تحسنه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.